Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur hari ini kita ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Maka mari kita menyanyi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Hari ini kami begitu sangat bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena hari ini kami masih boleh merasakan, menikmati, bahkan melihat segala kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Maka untuk mensyukurinya kami ingin beribadah kepada Tuhan, kami ingin membaca Alkitab, kami ingin mendengarkannya, dan semoga kami akan dimampukan untuk mampu mengaplikasikan firman yang akan kami baca dan dengar di saat ini dalam kehidupan yang masih Tuhan beri dan percayakan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini yakni milik Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tak bisa dipungkiri dalam menjalani kehidupan kita, apalagi berbicara tentang kehidupan rohani kita, selalu ada dua kekuatan yang saling bertarung dalam diri kita. Kekuatan daging yang membawa kita pada kelemahan dan dosa, serta Roh Allah yang memimpin kita menuju kehidupan yang benar dan penuh kemenangan. Menyadari keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, kadang kita sulit untuk memilih. Namun hari ini melalui bacaan firman Tuhan kita dalam Roma pasal 8 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, kita akan diingatkan bahwa identitas kita sebagai orang percaya dan identitas kita sebagai milik Kristus adalah hidup
dalam kuasa roh, bukan daging. Pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup menurut daging membawa keterbatasan, membawa kelemahan dan kematian rohani. Namun mereka yang memiliki roh Allah tidak lagi hidup dalam kekuatan yang melemahkan itu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberi kekuatan untuk mengatasi godaan dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jika Roh Kristus tidak ada dalam kita, kita bukan bagian dari Kristus. Maka kehadiran Roh Kudus adalah tanda pengenal yang nyata bagi setiap anak Allah. Kita harus hidup dalam kesadaran dan kepekaan akan pimpinan Roh dalam setiap langkah hidup kita. Dan yang ketiga, kabar baik yang luar biasa adalah janji kebangkitan dan hidup kekal. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan kita dan memberi kehidupan baru meskipun tubuh kita fana dan akan mati. Ini memberikan kita harapan yang kokoh dan menguatkan iman kita untuk terus setia. Saudara-saudara, mari periksa diri kita. Apakah Roh Allah benar-benar diam di dalam hidupmu? Jangan hanya mengaku Kristen, tapi pastikan juga hidupmu dipimpin oleh Roh Kristus. Jangan hanya mengaku pengikut Kristus, tapi dalam realita kita malah mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Dalam setiap keputusan, dalam pergumulan, mintalah Roh Kudus untuk menuntun dan menguatkan kita. Orang percaya tidak bisa hidup bebas mengikuti hawa nafsu atau standar dunia. Hidup oleh Roh berarti kita tunduk pada kehendak Tuhan bahkan ketika itu sulit dilakukan. Yang selanjutnya pesan firman, berpeganglah pada janji. Di tengah tantangan hidup, ingatlah bahwa Roh yang sama yang membangkitkan Yesus juga menghidupkan kita. Ini adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Saudaraku, tubuh kita boleh lemah, bahkan menua atau menderita, tetapi kita punya pengharapan kekal. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini, ada kebangkitan. Dan ingatlah bahwa kita ini milik Yesus Kristus. Sebagai miliknya, mari kita hidup menurut kemauan Sang Pemilik kehidupan kita ini, yaitu hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman yang telah menyapa kami di hari ini, yang mengingatkan kami karena kami ini milik Kristus, sudah sepatutnya dan sudah seharusnya hidup kami dipimpin oleh Roh, bukan hidup sesuai dengan keinginan daging, keinginan dunia ini. Maka Tuhan, tolonglah, bimbinglah, berkatilah kami agar supaya kami mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Berkati tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami semua, serta jauh-jauhkanlah kami dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Tuhan, tolonglah kami agar hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.